Selamat malam saudara. Di tengah pengusutan korupsi di BGN, tudingan adanya orang besar di kasus ini muncul dari tersangka Sony Sonjaya. Mantan wakil kepala Badan Gizi Nasional ini melontarkan tudingannya usai menyampaikan rencana untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator. Bagaimana kejaksaan menyikapi informasi ini? Apakah kasus korupsi BGN hanya akan berhenti pada 3 pimpinan yang sudah jadi tersangka atau ada tersangka lain? Siapa orang besar yang dituding Sony terlibat dalam korupsi di BGN? Berikutnya juga yang jadi sorotan di Sapa Indonesia malam kali ini dari dunia olahraga. Setelah menghancurkan Oman 3 gol tanpa balas, Timnas bersiap menjalani ujian baru menantang Timnas Mozambik dalam FIFA Matchday 9 Juni mendatang. Mozambik tak bisa dipandang sepele karena mempunyai ranking FIFA di atas Indonesia. Akankah Garuda kembali melesat tajam? 2 informasi ini dan lainnya akan kami sampaikan dalam Sapa Indonesia malam kali ini. Bersama saya, Friska Clarissa. Kita ke informasi pertama, saudara. Kebakaran besar terjadi di pabrik pengolahan ikan di Kota Pati, Jawa Tengah. Api melahap 4 gudang produksi pabrik tersebut. Video amatir yang direkam warga ini menunjukkan api membakar area pabrik PT Dua Putra Makmur Tbk di Jalan Raya Juwana Pati, Jawa Tengah. Saksi mata mengungkap kebakaran terjadi sekitar pukul 6 pagi. Api langsung membesar dan membakar sejumlah gudang. Tugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api sebab banyak material yang mudah terbakar di dalam gudang. Aja laporan ke security, langsung mau bongkar ada percikan api dari konsletan listrik kayaknya. Jam 6 kurang sedikit lah, langsung membesar private ke belakang. Petugas mengerahkan belasan mobil pemadam kebakaran. Untuk mencegah api merembet ke bangunan lain, polisi mengungkap tak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran pabrik pengolahan ikan ini. Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran di pabrik PT Dua Putra Makmur tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, ya. Karena kami pagi-pagi sudah sampai sini bersama anggota tadi, situasi pabrik juga belum beroperasional. Penyebab kebakaran ini nanti menunggu hasil penyelidikan dari Lapor Semarang. Pasca kebakaran, petugas masih berupaya melakukan proses pendinginan di lokasi kebakaran pabrik PT Dua Putra Utama di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Petugas memastikan api benar-benar padam. Dari rekaman udara, tampak di beberapa titik masih terdapat kepulan asap akibat kebakaran ini. Hampir 70% area pabrik mengalami kerusakan. Dan akibat kebakaran ini pula, saudara, arus lalu lintas di jalur Pantura Pati Juwana sempat tersendat karena banyaknya kendaraan pemadam yang keluar masuk di lokasi kejadian. Kilometer 80 mobil BBM solar. Bau-bau bensin apa naon? Mobil perkara itu mau ulang. Oke, ulah kuduna mah. Peristiwa lain, truk tangki pembawa solar terbakar di ruas tol Cipali, Purwakarta setelah sebelumnya menabrak truk tronton bermuatan kayu. Tabrakan itu menyebabkan kobaran api dengan kepulan asap hitam tebal yang membumbung di truk tangki bermuatan BBM solar itu. Insiden di ruas tol Cipali, kilometer 8700 Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu pagi itu diduga bermula ketika pengemudi tangki solar kurang antisipasi saat berkendara sehingga tangki bersenggolan dengan truk tronton bermuatan kayu yang melaju di depannya. Truk mengalami kebocoran dan BBM tumpah ke jalan yang disusul dengan kobaran api.
Besarnya kobaran api menyebabkan arus lalu lintas di Tol Cipali dari arah Jakarta menuju Cirebon macet hingga 5 km. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran dari Dinas Damkar Purwakarta dan Subang diterjunkan ke lokasi. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam insiden itu. Awal mula dari truk tangki solar dari L2, ada truk bermuatan kayu di L1. Mungkin kurang antisipasi akhirnya menyenggol kendaraan truk L1-nya yang bermuatan kayu. Akhirnya membuatkan truk tangkinya bocor dan mengalir solarnya dan akibatkan terbakar. Untuk korban nihil. Sementara dari mancanegara, ledakan dahsyat di lokasi penyimpanan tangki gas LPG memicu ledakan di 4 tangki di negara bagian Puebla, Meksiko. Rekaman yang dirilis oleh pemerintah negara bagian setempat menunjukkan asap tebal yang membumbung di atas area tersebut. Sementara kendaraan berusaha menjauh. 2.000 orang dievakuasi dari rumah sakit, sekolah, dan rumah-rumah di dekatnya sebagai bagian dari tindakan pencegahan. Kita beralih ke eskalasi di Timur Tengah, saudara. Iran meluncurkan serangan rudal balasan ke Bahrain dan Kuwait usai Amerika Serikat menembak jatuh drone Iran di Selat Hormuz. Video amatir ini menunjukkan serangan rudal Iran di Bahrain dan Kuwait yang merupakan sekutu Amerika Serikat. Komando Pusat Amerika Serikat mengklaim 6 rudal Iran berhasil dicegat, sementara 1 rudal tidak mencapai target. Sirine serangan udara meraung di Kuwait. Sirine berbunyi akibat peningkatan eskalasi perang Iran dengan Amerika Serikat yang memicu pengerahan sistem pertahanan udara untuk mencegat rentetan drone dan rudal di Kuwait. Bunyi sirine jadi tanda peringatan warga Kuwait agar segera berlindung. Angkatan Laut Iran tak tinggal diam. Respons diberikan dengan melepaskan tembakan peringatan menggunakan rudal jelajah dan drone ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang beroperasi di Laut Oman sehingga memaksa kapal-kapal tersebut meninggalkan wilayah itu. Pusat Komando dan Pengendalian Operasi Angkatan Laut Iran menyatakan meskipun kapal-kapal asing tersebut telah keluar dari jangkauan amunisi yang digunakan dalam operasi tersebut, Iran masih memiliki rudal jarak jauh yang siap digunakan apabila diperlukan. Pusat Komando Amerika Serikat merilis video serangan ke situs radar pengawasan pantai Iran di Goruk dan Pulau Qasem setelah mencegat beberapa rudal balistik dan drone Iran yang diduga diluncurkan ke arah Selat Hormuz dan negara-negara Teluk. Dalam rekaman menunjukkan rudal-rudal menghantam posisi radar. Namun, tanggal pasti video tersebut tidak dapat diverifikasi secara independen. Amerika Serikat menyebut Iran meluncurkan 7 rudal balistik ke arah Kuwait dan Bahrain. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkapkan rudal dan drone Iran tinggal sedikit, menyisakan sekitar 1/4 dari total persediaan. Sebelumnya pada Mei lalu, Trump sempat menyebut persediaan rudal Iran hanya tinggal di angka 18% saja.
Padahal Trump kerap mengklaim telah menghancurkan sepenuhnya kemampuan tempur Iran. Seperti kami kutip dari kantor berita AFP, Trump mengatakan Iran masih memiliki kapasitas. Mereka memiliki beberapa rudal, mereka memiliki beberapa drone. Saya kira secara persentase mungkin 21 hingga 22% dari rudal mereka. Pemimpin tertinggi Iran meminta rakyat Iran untuk berdiri teguh dan bersatu dalam menghadapi skema perang hibrida yang dilancarkan oleh Amerika Serikat dan Israel. Pesan dari Ayatollah Mojtaba Khamenei ini dibacakan oleh perwakilannya, Muhammad Javad Haj Ali Akbari, dalam sebuah acara, di mana Mojtaba memperingatkan bahwa AS dan Israel sedang mengejar perang hibrida yang bertujuan untuk melemahkan ketahanan publik dan mengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Para pejabat termasuk anggota Dewan Kebijakan dan mantan Kepala Garda Revolusi Islam Jenderal Mohsen Rezai menghadiri acara tersebut di mana para peserta mengibarkan bendera Iran bersama dengan bendera Hizbullah. باید همگان با ایستادگی و روشنبینی و حفظ وحدت و انسجام و اعتماد متقابل و همصدایی نکردن با دشمن نقشه شوم او را خنثی نمایند. Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa kontak dengan Amerika Serikat tetap terbuka, tetapi negosiasi untuk mengakhiri perang belum menunjukkan kemajuan besar dalam beberapa hari terakhir. Abbas Araghchi bilang bahwa kedua pihak terus mengerjakan draft teks perjanjian, dan Araghchi mengatakan Teheran akan melanjutkan pembicaraan ketika kondisinya menguntungkan dan sesuai dengan kepentingan nasional Iran. Dalam draft kesepakatan, Iran juga menuntut diakhirinya perang di Lebanon sebagai bagian dari kesepakatan yang lebih luas untuk mengakhiri pertempuran dengan AS dan Israel. مربوط به مذاکره پیشرفت خاصی نداشتیم. البته هر دو طرف روی متن‌هایی که الان وجود داره دارن کار میکنن و به محض اینکه شرایط مساعد باشه ما مجدداً گفتگوها رو بر اساس منافع ملی ایران و بر اساس حقوق مردم ایران برای تأمین حقوق مردم ایران و برای خاتمه جنگ در ایران و در لبنان ادامه خواهیم. Salah satu tersangka kasus korupsi MBG, Sony Sonjaya, mengaku siap menjadi justice collaborator dan membongkar orang besar yang terlibat dalam kasus korupsi MBG. Sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Siapa yang atensi abang? Lalu dia bilang, waduh banyak tokoh katanya, banyak pejabat-pejabat yang melakukan atensi terhadap saya. Salah seorang tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG, ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya, siap membongkar keterlibatan pihak besar dalam pusaran korupsi di program prioritas Presiden. Selain menolak tuduhan memiliki peranan penting dalam kasus ini, lewat kuasa hukumnya, Sony mengaku punya bukti kuat adanya perintah dari oknum eksekutif, legislatif, hingga organisasi. Sony bahkan diklaim tak bisa menolak karena perintah itu berasal dari sosok berkuasa. Verifikasi titik, SPPG dan sebagainya. Lalu saya tidak lakukan itu, dia bilang. Saya hanya menjalankan perintah, lalu menjalankan atensi yang ada. Sehingga saya mau jadi justice. Oke, siapa yang atensi abang? Saya tanya gitu kan. Siapa yang atensi abang? Lalu dia bilang, waduh banyak tokoh katanya, banyak
pejabat-pejabat yang melakukan atensi terhadap saya. Seperti Kabadan datang, ini atensinya dari ini punyanya ini punya ini. Saya jalankan saja. Saya bilang, oke, abang punya bukti-buktinya semua, ada semuanya. Kan bukti-bukti terkait chat-chatnya, saya dengan beliau, saya dengan ini satu persatu. Mereka minta yayasannya segera diverifikasi, mereka minta titiknya segera diverifikasi. Partai Gerindra mendukung pengungkapan praktik korupsi di program prioritas Presiden ini. Tak hanya lewat Sony yang ajukan diri sebagai justice kolaborator, Kejagung didorong untuk mengungkap keterlibatan pihak lain. Silakan siapa saja pihak-pihak yang ingin membongkar kasus ini kita dukung, dan kita berharap Kejaksaan Agung melakukan hal yang sama, membongkar setuntas-tuntasnya. Ya kita tunggulah dari Kejaksaan Agung untuk memanggil atau katakanlah meminta data dari seluruh pihak, bukan hanya Sony Sonjaya, dari seluruh pihak, siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini supaya dibongkar dan diberi hukum yang seberat-beratnya supaya menimbulkan efek yang jerah. Sementara Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman berharap permintaan JC Sony Sonjaya dikabulkan Kejaksaan Agung. Menurut Boyamin, nyanyian Sony diharapkan bisa membuka jalan pembongkaran kasus lebih cepat. Sudah komunikasi dengan Bu Elsa itu, meskipun melalui saluran yang tidak bisa saya sebutkan, akan kita dorong untuk maju ke LPSK. Kalau nanti begitu kan akan buka-bukaan, dan siapa yang juga bermain kan ini. Kalau sampai level yang tinggi kayak Pak Sony aja mandi buka-bukaan, ini kan memudahkan semua. Menurut aktivis anti korupsi yang juga dosen STH Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, sudah banyak indikasi sejak awal terkait dugaan korupsi di MBG. Selain itu, Bivitri menyebut kejadian seperti ini menjadi titik evaluasi besar. Memang sudah waktunya untuk diusut ya, karena kan sebenarnya laporan dari ICW, dari Transparansi Internasional Indonesia, banyaklah CISDI dan lain sebagainya, sebenarnya sudah banyak indikasi gitu. Jadi setahu saya KPK juga sebenarnya sudah agak memulai waktu awal itu. Karena laporan masyarakat banyak sekali. Jadi kalau sekarang akhirnya dilakukan tindakan pengusutan seperti ini, saya kira memang sudah waktunya, paling tidak ini jadi momentum buat kita untuk mengevaluasi keseluruhan program ini yang memang menurut saya sih kacau sekali. Gitu. Dugaan korupsi tata kelola MBG menjerat 3 mantan pimpinan Badan Gizi Nasional, yakni ex-kepala BGN Dadan Hindayana, dan 2 mantan wakil kepala BGN yaitu Sony Sonjaya dan Lodewijk Kusung. Tim Liputan Kompas TV. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya yang ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus korupsi, mengajukan diri sebagai justice collaborator. Langkah ini diambil sebagai dalih membongkar kasus secara terang benderang dan menepis dirinya sebagai otak di balik kasus jual beli SPPG dan markup pengadaan. Apakah pengajuan JC ini murni upaya penegakan hukum atau sekadar strategi untuk meringankan hukuman? Kita akan membahasnya langsung bersama dengan Elsa Syarif selaku kuasa hukum Sony Sonjaya, juga Laude Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam Bu Elsa dan Pak Laude. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Bu Elsa dulu. Dengan mengajukan diri sebagai JC, apakah artinya Pak Sony mengakui tindak pidana yang dilakukan ini, termasuk juga mengakui bahwa bukan otak di balik kasus korupsi MBG ini, Bu Elsa? Kita kan baru BAP hari Kamis jam 4:30 sampai jam 8 itu nggak ada cerita mengakui atau enggak, tapi dia menjelaskan, kan menjawab apa yang menjadi pertanyaan dari penyidik, dan ini baru taraf awal, dan kemudian juga menjelaskan nama-nama yang harus dipanggil dan diperiksa untuk membuka terbukanya perkara ini secara detail, dan ini bukan strategi untuk menghindarkan, ada strategi untuk meringankan hukuman atau enggak. Yang penting dia sudah menjelaskan, dia malah sebelum di BAP pun dia mengatakan, Bu Elsa, ini gimana nih, nama dia udah ternyata satu malam itu dia udah tulis nama-nama semuanya. Apakah saya ungkapkan? Terus saya bilang harus diungkapkan, karena masalah jual beli titik itu dia sendiri baru dapat laporan dari orang-orang, dan
eh saya belum bisa lah sampai ke sana ceritanya ya, karena itu masih belum masuk dalam BAP, tapi sebagian udah masuk. Terus akhirnya saya bilang buka aja Pak, di mana data-datanya, ada semuanya di HP-nya itu pun disita. Terus saya sudah minta kepada penyidik, tolong HP itu jangan dihapus karena di situ ada data-data penting. Oke. Oh enggak dihapus, cuma diambil aja datanya. Nanti saya bilang dalam kita menjelaskan itu semua ada bukti. Jadi bukan strategi untuk meringankan hukuman atau enggak. Kita kan itu terlalu jauh kita ke sana. Yang penting dia akan kooperatif dan menjelaskan semuanya, tidak ada yang ditutupi. Siap mengungkap kasus ini secara terang benderang Bu Elsa, tapi karena Ya, posisinya betul. Pak Sony sekarang tersangka, artinya apakah siap memenuhi salah satu syarat JC, ya ini harus mengakui lebih dahulu perbuatannya Bu? Kan belum sampai ke sana ininya. BAP-nya. BAP-nya gitu. Tapi Belum sampai ke sana, baru berapa 4:30 sampai jam 8 tuh mungkin baru 7, baru 10, kan itu masalah pertanyaan awal-awal itu. Tapi dia sudah menjelaskan untuk kasus ini terbuka, tolong ini juga dilakukan pemanggilan nama-nama ini. Jadi belum sampai ke titik masalahnya, Mbak. Oke, tapi Bu Elsa, soal orang besar yang akan diungkap di kasus ini, kalau nama saya yakin Bu Elsa tidak mungkin menyampaikannya di sini secara terang benderang. Tapi siapa Bu? Artinya dari eksekutif kah, legislatif kah, sama-sama anggota kabinet kah, atau bagaimana Bu Elsa? Wah, ada dari segala bidang ya, dan itu sudah di dalam BAP, Mbak. Sudah dalam BAP, bukannya kita baru akan menjanjikan kejaksaan bahwa akan GC tujuannya begini, enggak ada. Tapi kita harus menjelaskan, saya juga menyatakan kepada Pak Sony, jelaskan sejelasnya supaya mengerti, karena ini sistem tentang titik ini dulunya nggak pakai sistem, jadi semeraut. Dan juga untuk mendapatkan Bapak Presiden ingin dilakukan percepatan. Nah, untuk percepatan itu kan untuk bikin dapur aja antara 1,5 sampai 2 M itu tidak mudah, karena orang-orang itu di daerah-daerah belum tentu punya dana sekian, walaupun nanti bisa pinjam dari bank gitu ya. Tapi kan itu duit besar. Dan karena membuat percepatan supaya tidak semeraut, dibikinlah sistem digital yang namanya portal-portal. Kita baru menjelaskan masalah portal, Mbak. Oke, baik. Jadi yang dibahas baru masalah portal, tapi bicara orang besar tadi, karena Bu Elsa juga bilang sudah dalam BAP. Ya, sudah dalam BAP. Ya, sudah ada nama-nama di BAP itu. Pak Sony saja jabatannya sudah sangat tinggi sebagai wakil kepala BGN pada saat itu. Artinya nama yang diungkap lebih tinggi jabatannya dibandingkan Pak Sony. Iya. Masih di BGN juga? Di luar BGN juga? Di luar dong. Di luar BGN. Artinya di BGN kan yang paling tinggi Pak Dadan. Nomor 2 dia. Ya, yang artinya berarti ada nama lain di atas Pak Sony yang berani diungkapkan Pak Sony ya, Bu Elsa? Memastikan itu. Sudah. Pak Laude, tadi Bu Elsa bilang bahwa nama besar itu bahkan atasannya Pak Sony. Di atas Pak Sony, di atas Pak Dadan, di luar BGN. Nah, bagaimana Pak Laude, kalau sebagai JC agar status JC-nya bisa dipenuhi, apa saja yang harus dilakukan Pak Sony dalam posisi ini? Ya, salah satunya itu adalah sebenarnya itu justice collaborator itu salah satunya bukan pelaku utama biasanya. Kalau waktu kami di KPK ya. Jadi kalau misalnya dia bukan pelaku utama, terus dia ingin membantu proses penyelidikan dan penyidikan, biasanya bisa dipertimbangkan untuk menjadi justice collaborator. Namun demikian, kalau misalnya betul-betul beliau ingin menjadi justice collaborator, ya kita syukuri saja, dan mudah-mudahan itu bisa mempermudah investigasi kasus ini. Karena kasus ini sebenarnya kan seluruh Indonesia juga sudah melaporkan gitu. Sudah melaporkan bahwa kasus ini itu syarat dengan konflik kepentingan dan korupsi.
misalnya nih anggota DPR, misalnya di Sulawesi Selatan saja di mana saya berada, anaknya itu dia menguasai berapa dapur itu, Ya. ayahnya anggota DPR seperti itu, dan kalian di Kompas TV sudah tahu juga semuanya. KPK sudah mengeluarkan studi ada 8 titik rawan. Itu juga sudah dilakukan. Adik-adik di ICW, misalnya keterlibatan TNI dan keterlibatan Polri gitu di dalam pengadaan dapur-dapur ini. Itu juga sudah ada laporannya dan semua sudah diketahui. Makanan yang seharusnya dimakan itu misalnya harganya 10.000 atau 12.000 yang diterima oleh anak-anak di sekolah itu mungkin kualitasnya tinggal 5.000-an atau 6.000-an seperti itu. Jadi apa namanya proyek ini ada betul adalah proyek yang paling apa ya namanya saya bisa katakan itu ya. Proyek yang paling banyak menghambur-hamburkan uang dan potensi fraud dan penggelembungan dananya itu betul-betul sangat masif, sangat masif. Dan bayangin saja, ini adalah proyek terbesar sekarang di Indonesia seperti itu. Jadi pertanggungjawabannya eksekutif, Menteri Keuangan juga harus diperiksa kali. Ini kok begitu bisa seperti itu. Yang kedua, DPR membiarkan saja seperti itu, tidak pernah ada apa namanya evaluasi yang berarti yang dikeluarkan oleh orang-orang di eksekutif. Itu di tingkat pusat, belum lagi di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten sampai di lapangan. Yang berikut lagi adalah aparat penegak hukum. Ini apa namanya menurut studi dari adik-adik di ICW itu misalnya ada keterlibatan yayasan-yayasan di bawah Bayangkari gitu kan. Ada juga keterlibatan dari TNI, ada juga keterlibatan dari Korps Adiaksa sendiri gitu. Bahkan oleh Presiden sendiri dikatakan bahwa keberhasilan membangun apa namanya Polri itu diapresiasi dan TNI diapresiasi karena berhasil membangun dapur-dapur MBG. Dan itu saja itu sudah aneh sebenarnya. Itu kan bukan tupoksi polisi dan tupoksi tentara, apalagi kejaksaan dan tupoksi yang lain gitu. Jadi betul-betul maksud saya ini proyek MBG ini adalah proyek mubazir yang uangnya itu paling banyak diselewengkan. Nah, dari sinilah harus dimulai oleh Kejaksaan Agung untuk menyelidiki lebih dalam lagi, menyidik lebih dalam lagi. Saya ke Bu Elsa. Tadi Pak Laude menyebut ada berbagai unsur yang harus diperiksa. Adakah nama-nama dari jajaran menteri maupun DPR yang sudah masuk di daftarnya Pak Sony saat BAP, Bu Elsa? Sudah ada 26 dan lain-lainnya lebih banyak ya. Jadi saya bilang 26? sistemnya untuk sistem untuk digital terhadap titik-titik MBG ini, dapur ini ada di tangannya Pak Sony. Sehingga Pak Sony akan menjelaskan ini diambil oleh siapa, ini diambil oleh. Jadi nama-nama itu diperiksa apakah di situ Pak ketelitian dari Pak Sony, semua yang nama atensi yang mengusulkan terhadap dapur-dapur itu, permintaan dapur itu ditandai sama ini si A, sekian dapur, di sini sekian dapur, sekian titik gitulah. Satu yayasan itu kan 10 dapur. Nah, di situ dengan dia membuka dan datanya ada di handphone dan juga ada cat-catnya semua, itu kan ada bisa dibuat penelusuran oleh jaksa dan bisa melihat siapa yang melakukan jual beli titik itu, jual beli. Nah, kalau Pak Sony itu diam, otomatis kan tidak bisa terbuka. Justru kuncinya di Pak Sony. Dan alhamdulillah Pak Sony dengan kita sudah berembuk, saya bilang Pak Sony buka aja.
nanti semua ditimpangkan Pak Sony. Semua itu beritanya di luar sudah mengatakan Pak Sony yang melakukan itu. Buka. Nah dia memang risau. Risaunya Pak. Nah gimana Bu keselamatan saya, terus anak-anak saya, terus karena saya bujuk-bujuk dengan teman saya Krisna, akhirnya dia bilang udahlah Bu Elsa saya siap mati. Saya bilang jangan begitu. Itu ucapan menjadi doa. Kita akan Oke. melakukan satu LPSK. Tapi siap untuk itu ya, Bu. Tadi Jadi Bu Elsa, bukan mengaku aja, dan ini siap mati kok dia. dan risikonya tadi bahkan sudah disiapkan, sudah proyeksikan juga apa risiko terberatnya dalam mengungkapkan kasus ini. Tadi Bu Elsa mengungkapkan Iya. bahwa dari 26 nama tadi ada nama menteri, nama anggota DPR di sana, Pak Oh, Laude. jangan, berarti kan Anda Ada atau tidak, Bu? Saya mau nggak mau ngomong. Saya mau mengonfirmasi Bu Elsa, adakah nama menteri dan anggota DPR seperti pertanyaan saya tadi di antara 26 nama itu, Bu Elsa? Saya nggak mau, belum bisa bicarakan itu. Itu kan Oke. BAP. Oke. Karena pro justisia konfidensial, jadi nggak bisa. Nah, kalau begitu saya tanyakan ke Pak Laude. Kalau untuk kasus sebesar ini, tidak mungkin hanya berhenti di BGN saja. Tadi Bu Elsa juga mengatakan bahwa ada yang lebih tinggi lagi dari Pak Sony. Kalau kita melihat konstruksi saat ini, siapa saja yang mesti diperiksa dalam kasus ini, Pak Laude? Kalau di atas jabatannya, di atas BGN, di atas pimpinan BGN. Ya, berbeda dengan proyek-proyek lain. Ini kan proyek ini itu makanan bergizi gratis ini itu melibatkan lintas kementerian. Lintas kementeriannya itu kan ada Kementerian Dalam Negeri di situ, ada Kementerian Sosial, ada Kementerian Kesehatan bahkan untuk mengecek dan lain-lain sebagainya seperti itu tentang hygiene dan lain-lain seperti itu. Jadi memang harus diperiksa semua. Yang saya takut dan Bu Elsa itu harus jangan sampai ini dilokalisir kasusnya oleh kejaksaan. Seperti itu. Jadi itu kita harus mengungkapkan, dan oleh karena itu saya bilang kalau betul-betul Pak Sony serius itu diungkapkan ke publik saja. Siapa ini orang-orang, baik itu di legislatif maupun di yudikatif gitu. Seperti itu. Pak Laude tadi kan Bu Elsa mengatakan kalau di BAP namanya itu pro justisia tidak bisa diungkapkan ke publik. Tapi Pak Laude tadi menyarankan lebih baik dibuka saja ke publik. Nah, bagaimana ini jalan tengahnya kalau dari sisi Pak Laude? Ya, jadi memang kan sekarang ini masih dalam pro justisia. Tetapi itu nama-nama itu kalau seandainya hilang di tengah jalan dan tidak pernah sampai ke pengadilan, nggak ada gunanya itu Bu Elsa. Seperti itu. Oleh karena itu akan lebih bagus terang benderang saja. Wah, siapa sih yang melakukan pengarahan, siapa yang mengatur, kalau betul-betul ada orang yang diatur yang tidak bisa yang tidak bisa ditolak permintaannya oleh Pak Sony. Walaupun sebenarnya itu agak aneh juga sih, sebenarnya kan beliau itu mantan polisi ya, jenderal. Kalau kita disuruh melakukan suatu kejahatan, terus kita laksanakan, nah itu is another crime gitu. Ya seperti itu. Oh tapi ada kekuatan yang besar, ya sebutin aja. Kalau misalnya ada seperti itu akan lebih bermanfaat bagi masyarakat. Bu Elsa silakan ditanggapi dulu tadi saran dari Pak Laude untuk mengungkap. Iya, kan saya sudah sampaikan, baru kita kan BAP itu cuma sebentar, kan waktu itu hari Kamis Pak Sony itu kan puasa dan dia dimulai 4:30, kemudian sholat maghrib dan kita selesaikan jam 8, jadi baru berapa pertanyaan, jadi baru meminta nama-nama ini dipanggil, tapi belum sampai keterlibatannya yang saya ketahui, jadi masih mentah, tapi nama itu sudah kita sampaikan. Jadi saya nggak mau saya ungkapkan, berarti saya melakukan fitnah sebelum ada pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sabar bukannya nanti di lokalisasi, kita juga kita bikin bukti-bukti itu kita taruh di luar, jadi nggak
jaksa juga kelihatannya penyidiknya juga mengatakan sangat gembira dengan kooperatif dan menjelaskan yang kita tidak tahu menjadi terang tahu, sehingga Pak Sony sudah melakukan suatu sistem dari digital itu dengan anak buah dan sudah diberi tanda jika nanti kan di mana penjualan titik-titik itu kan bisa dilihat. Itu misalnya atensi A mengambil 1000 titik. Nah, di pemberian itu ada penjualan titik atau enggak, kan gitu. Jadi harus diperiksa orang-orangnya semua. Di situ baru terungkap semua. Tapi kalau Pak Sony itu tidak bicara, tidak mengajarkan, memberitahu bagaimana sistemnya, bagaimana mendeteksi, kan berarti buta itu jaksanya. Baik, artinya perkembangan penyidikan ini akan jadi tahap yang sangat penting untuk menuju ke nama-nama tadi, siapa-siapa saja yang terlibat, bahkan tadi di atas pimpinan BGN yang akan diungkap oleh Pak Sony. Terima kasih Bu Elsa. Seluruh Indonesia ya ini ada semua nama-namanya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia tadi ada nama-namanya yang terlibat dan sudah ada di tangan Pak Sony, siap untuk diungkap. Ini tangan Pak Sony sudah dalam BAP. Sudah di BAP ya, sudah dicatat oleh Pak Sony di dalam BAP. Nah, siapa-siapa saja sampai di tingkat mana ini bisa diungkap aktor di balik ini. Kita akan usul ya. Singkat saja Pak Laude. Usul itu akan lebih bagus biasanya kalau seandainya ini kan dari kabupaten, provinsi sampai seluruh Indonesia nih bilang Bu Elsa tadi. Mungkin sudah saatnya itu ada pembagian gitu. Ada pembagian, jangan hanya fokus di Kejaksaan Agung, cukuplah orang-orang yang Jakarta saja. Tapi Kejaksaan Tinggi sampai dengan Kejaksaan Negeri kalau bisa dikerahkan semuanya supaya itu terang benderang dan supaya juga masyarakat tidak merasa, karena terus terang ini itu adalah kalau di dalam definisi undang-undang tindak pidana korupsi ini itu kan untuk hajat hidup orang banyak. Kalau tentang hajat hidup orang banyak itu pasti harus maksimum itu hukumannya 20 atau bahkan seumur hidup bisa, karena ini adalah soal hajat hidup orang banyak seperti itu. Jadi kalau misalnya Pak Sony betul-betul pengen semuanya selesai demi kepentingan hajat hidup orang banyak, itu kita perlu apresiasi. Dan oleh karena itu saya pikir semacam Bu Elsa, jangan sampai APH-nya malah melokalisir ini barang. Jadi tidak kita nggak mau, karena kita nggak mau ditimpain. Baik. Jadi nanti di perkembangan penyidikan harus dibongkar, jangan hanya dilokalisir di satu masalah saja, tapi juga dibongkar secara tuntas, nama-namanya diungkapkan tanpa ada yang ditutupi. Terima kasih Bu Elsa Syarif, kuasa hukum Sony Sonjaya. Terima kasih Pak Laude Syarif, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat malam. Selamat malam. Berikutnya saudara, kami akan kembali dengan kasus hukum lain. KPK mengungkap modus ex-wamen IMI Silmi Karim dalam kasus dugaan pungli izin tinggal WNA. Usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kembali di Sapa Indonesia Malam, mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEMSI Jawa Tengah memberi tenggat 18 hari kepada pemerintah untuk menguatkan rupiah. Tuntutan ini disampaikan saat mahasiswa menggelar demonstrasi di depan kantor perwakilan Bank Indonesia Jawa Tengah. Dalam aksi tersebut, mahasiswa melakukan pembakaran uang mainan rupiah sebagai simbol menurunnya nilai dan martabat mata uang nasional di hadapan mata uang asing. Jika tuntutan itu tidak dipenuhi, mereka mengancam akan menggelar demonstrasi bertajuk Reformasi Jilid 2. Dan juga pada Pak Purbaya, itu adalah 1 miliar per hari. Total selama menjabat itu. Merespons pelemahan nilai tukar rupiah yang menyentuh level Rp18.000 per dolar AS, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti yang terjadi pada 1997 hingga 1998, meski nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sedang melemah. Menurut Purbaya, tekanan yang terjadi saat ini lebih disebabkan oleh sejumlah sentimen negatif yang memengaruhi pergerakan nilai tukar rupiah.
sepak Indonesia? Yang penting begini, kita tidak sedang menuju keadaan seperti 97-98 lagi. Fiskal kita baik, ekonominya bagus, hanya ada sentimen negatif di sana sini yang mengganggu sedikit terhadap nilai tukar. Tapi itu harusnya bisa diperbaiki dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, Departemen Keuangan dengan Bank Sentral. Saudara, sejumlah modus dilakukan ex-wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim dalam dugaan pungli pengurusan izin tinggal warga negara asing, mulai dari menahan dokumen, menggunakan rekening cleaning service, hingga beli kepingan emas. Penetapan tersangka terhadap ex-wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmi Karim menguak praktik pungli visa warga negara asing di Kementerian IMIPAS. KPK mengungkap praktik korupsi ini dilakukan Silmi dan 7 pejabat Kemen IMIPAS secara terstruktur dari daerah hingga pusat untuk pengurusan izin tinggal sementara WNA saat menjabat sebagai Dirjen Imigrasi periode 2023-2024. Pada saat dia submit inilah mulai ada pungutan. Kalau dia tidak memberikan, nggak dikirim-kirim, gitu, ditahan. Barang itu ditahan, gitu. Nanti kalau dia sudah diberikan sesuatu, ya nilainya mungkin relatif, ada yang 1 juta, ada yang 1.500.000, bahkan ada yang lebih dan lain-lain, itu barulah disubmit untuk dikirim ke Direktorat Izin Tinggal yang ada di Direktorat Jenderal Imigrasi. KPK juga menemukan aliran dana pada 96 rekening yang terkait dengan pegawai Kemen IMIPAS selama 2019 hingga 2025 dengan total nilai mencapai 366,7 miliar rupiah. Rekening-rekening ini ada yang nomini, jadi ada yang menggunakan cleaning service, ada yang menggunakan office boy, ada yang menggunakan keluarga, yaitu kerabat, gitu. Bahkan ada yang menggunakan rekening-rekening yang beli. Para oknum, ada pihak-pihak di Direktorat Jenderal Imigrasi yang setiap pekan di hari Jumat, ya salah satunya kepada saudara SK ini, diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu. KPK bilang para tersangka menyamarkan aliran dana hasil pungli pengurusan izin tinggal sementara WNA itu dengan membeli sejumlah barang mewah, emas, hingga mendirikan perusahaan cangkang sebagai modus pencucian uang. Dalam kasus ini, KPK menyita barang bukti berupa 7 mobil, 15 motor, hingga aset kripto. Jumat kemarin, KPK juga menyita sejumlah kendaraan mewah dari rumah Silmi, seperti 2 mobil sport, 10 kendaraan roda 2, seperti Vespa hingga Harley Davidson, serta perhiasan. KPK juga menyita 500 gram emas dari para tersangka, di mana kepingan-kepingan emas itu digunakan untuk membayar rumah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengaku sering menerima laporan dugaan pungli di lingkungan imigrasi. Memang saya mendapat banyak sekali masukan dari masyarakat, masih banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan termasuk pungutan liar yang terjadi dan dilakukan oleh jajaran birokrasi di berbagai tempat, dan ini merupakan satu masukan penting, ya, apalagi setelah KPK telah mengungkapkan terjadinya dugaan tindak pidana korupsi baik terjadi pada tahun 2023-2024 maupun yang terjadi sekarang ini. KPK bilang nilai total dugaan pemerasan dalam kasus pengurusan izin tinggal WNA ini mencapai ratusan miliar rupiah. Kini KPK telah menahan ke-8 tersangka dari pejabat Kemen IMIPAS, termasuk ex-wamen IMIPAS Silmi Karim di rumah tahanan KPK. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana kesiapan timnas Indonesia untuk menghadapi Mozambik dalam rangka memperbaiki peringkat FIFA? Informasinya usai jeda di Sapa Indonesia Malam.
Saudara, timnas Indonesia meraih kemenangan meyakinkan dalam laga FIFA Matchday menghadapi Oman. Kemenangan ini membuat Indonesia naik ke peringkat 118 FIFA dan jadi modal besar menjelang laga berikutnya melawan Mozambik. Sudah menunggu untuk memberikan sebuah tendangan dan langsung dari bola. Timnas Indonesia tampil apik dan solid saat mengalahkan Oman 3-0 dalam laga uji coba internasional bertajuk Garuda Championship 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam. 3 gol didapat dari Justin Hubner, Ole Romeni, dan Ragnar Oratmangun. Ini menjadi pertemuan pertama Indonesia dengan Oman setelah terakhir terjadi pada 2021 silam, di mana skuad Garuda menyerah 1-3 dari Oman. Salah satu momen penting terjadi pada menit ke-38 ketika Oman mendapatkan hadiah penalti. Penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero menunjukkan kualitasnya dengan menepis eksekusi pemain Oman dan menjaga keunggulan Indonesia tetap aman. Selain memuji penampilan sang penjaga gawang, pelatih timnas John Hartman menegaskan kemenangan atas Oman merupakan hasil kerja keras seluruh pemain. Ia menilai setiap pemain memberikan kontribusi besar dalam memastikan hasil positif bagi skuad Garuda. You know, the majority of our team were pushing their limits, and that's all I ask. Maximum effort, and that's what I've seen tonight. Thank you. Kiper timnas Emil Audero mengaku banyak memetik pelajaran berharga usai kemenangan atas Oman. Menurut Emil, skuad Garuda layak merayakan kemenangan ini, tetapi tak boleh besar kepala untuk fokus ke laga berikutnya. Ia juga menyinggung soal target besar lolos Piala Dunia 2030. Just make compliments to all the team. I mean to all the players, to the team. But as many times we said, also in our meeting, we have to set our standard higher, and we here for that because our target for sure it's the qualification for the World Cup in 4 years. Dengan kemenangan ini, posisi tim Garuda kini menempati posisi ke-118 pada ranking FIFA. Timnas Indonesia selanjutnya akan menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 9 Juni. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Sapa Indonesia Malam. Perbarui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Sesaat lagi akan hadir berita utama bersama Vidi Batlolone dan Dian Silitonga. Saya Friska Clarissa, selamat malam, sampai jumpa.